Kalau begitu, mulai sekarang berhati-hatilah, Nona. Sedikit aja sesuatu menimpa Anda, akan ada banyak yang celaka. Suara sekretarisan datar mengingatkan, mengisyaratkan apa yang dia katakan bukanlah main-main dan sesuatu yang bisa dibantah. Hei, apa maksudmu? Wajah Han berpaling tidak senang mendengar jawaban Dania. Baiklah, aku paham. Aku akan lebih berhati-hati ke depannya. Tidak jadi membantah karena situasinya mencekam. Tuan muda pasti udah tidak sabar menunggu Anda. Silakan. Han mengikuti langkah Dania di balik bonggongnya. Merepotkan sekali. Bagaimana Lela? Bisa seceroboh ini? Tunggu. Apa aku perlu bertanya? Apa dia mendengar pertengkaran Helen dan Tuan Saga tadi ya? Sejauh apa? Nona? Apa? Tidak apa-apa, masuklah. Dania mengernyit, namun tidak berpaling menoleh. Dania menganggukkan kepalanya sopan pada staf sekretaris yang berdiri menyambutnya dengan ramah. Lalu dia masuk ke dalam ruangan presiden. Pertama kalinya Dania masuk ke dalam ruangan presiden Antarna Group. Wah, kantor ini luar biasa. Seleranya benar-benar tidak manusiawi dibandingkan rukoku. Kenapa aku merasa terhina begini? Kau sudah datang? Saga masih duduk di sofa di mana Han meninggalkannya tadi. Iya sayang, menjawab seriang mungkin, mengusir gelisah karena kejadian di depan lift, dan ia berdiri mematung, bingung mau melakukan apa. Apa yang kau lakukan? Kenapa hanya berdiri? Mendekatlah. Saga mengelurkan tangannya. Saya akan menyiapkan makan siang Anda. Silakan nikmati waktunya. Han begitu tahu apa yang mesti dilakukannya di situasi seperti ini. Maksudnya apa? Dania terjatuh di pangkuan Saga saat dia menarik tangannya. Apa yang kau lakukan hari ini? Menyisir rambut Dania dengan tangannya. Gadis itu mau beringsut dan pindah duduk di sofa yang lainnya. Tapi tangan Saga melingkar dan memeluk pinggangnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Berapa berat badanmu? Kenapa kau ringan begini? Aku seperti memangku bantal aja. Tertawa. Hei pendusta, berbohong juga harus ada batasnya kali. Sayang, aku pasti berat kan? Kamu sedang meledekku ya? Siapa yang meledekmu? Katakan apa yang kau lakukan tadi di rumah. Memainkan ujung rambut Dania di pangkuannya. Aku tidak melakukan apapun. Memang apa yang mau aku lakukan? Aku hanya di dalam kamar bicara dengan Maya dan mengecek kerja karyawanku di toko. Itu aja. Mendorong tubuh Dania agar terbangun. Lalu dia juga bangun, menarik tangan Dania mengikutinya. Dia mau membawaku kemana? Sebuah pintu terbuka saat Dania belum selesai dengan pikirannya. Tempat tidur? Sayang, apa yang mau kamu lakukan? Sudah panik dan berusaha melepaskan tangan. Saga mendorong tubuh Dania sampai dia jatuh di atas tempat tidur dengan posisi terlentang. Sayang, Saga ikut menjatuhkan diri di samping Dania, melingkarkan tangan. Dania memberontak. Walaupun tidak terlihat, ia melakukannya dengan mencolok. Saga membenamkan wajahnya dalam pelukan Dania. Menempel di dadanya. Diamlah, aku hanya ingin tidur memelukmu. Dania menghentikan semua gerakan tubuhnya. Terdengar Saga mendesah. Aku lelah. Mendengar itu Dania refleks memeluk punggung Saga. Mencium kepalanya yang terbenam di dadanya. Helen pasti menjadi beban di hatimu ya. Maafkan aku yang tidak mempercayaimu. Tidurlah sayang. Aku akan tetap di sini saat kau bangun. Karena aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang Helen lakukan. Tidak bisa dipercaya Saga benar-benar tidur terlelap dalam dekapan Dania tanpa melakukan apapun. Rekor yang harus dicatat sejarah sepanjang hubungan mereka.
Bahkan Dania pun jatuh sebentar dalam alam tak sadarnya. Namun tidak lama, dia tertidur karena merasa dirinya terancam. Setelah terbangun, dia tertawa sendiri karena Saga masih terlelap dalam genggamannya. Bahkan saat dia iseng menarik-narik telinga Saga, laki-laki itu tidak menggeliat. Dia benar-benar tertidur dengan wajah yang sangat tenang. Setelah bangun tidur, mereka makan siang dengan suasana hangat dan nyaman. Bahkan, bagi Dania, situasi ini masih merasa canggung. Namun, entah kenapa, dia merasa sangat menikmati. Perasaan malu-malu di hatinya menyeruak. Dia merasa bahagia dengan perlakuan Saga, dan hatinya menerimanya sebagai ketulusan Saga. Mungkin cacian Helen dan ancaman Helen yang ia dapatkan tadi memang menjadi bukti semua hubungan Saga dan Helen sudah berakhir hingga Dania bisa bernapas lega. Semua ketakutannya seakan berlarian meninggalkannya. Pulanglah. Kecupan lembut di pipi Dania setelah makan siang selesai. Apa aku boleh mampir ke toko? Mencari celah lolos dari masa percobaan, memanfaatkan situasi dengan mempertimbangkan suasana hati Saga yang sedang sangat baik. Hei, kau lupa sedang masa percobaan hukuman? Melanggar sekali aja kau anggap kau gagal dalam masa percobaanmu? Menghardik keras lewat kata-kata. Maaf, aku hanya bercanda. Memeluk Saga tanpa disadari. Sepertinya akhir-akhir ini tubuhnya pun refleks yang baik untuk menyelamatkan diri dengan baik. Aku akan pulang dan menunggumu. Terima kasih sudah mengajakku makan siang. Nah, begitu kan manis. Kecupan lembut di kepala Dania. Han, ambilkan barang-barang yang kamu ambil di ruko tadi. Dania bingung mengikuti langkah sekretarisan. Kenapa kau menyimpan semua hal berhargamu di ruko? Dania terkejut ketika melihat apa yang dibawa sekretarisan. Kamu bisa menyimpan dan meletakkan itu dimanapun kamu mau di rumah. Lembut Saga memeluk Dania yang udah merasa harum menyeruak di hatinya. Kenangan berharga milik ibunya yang hanya bisa tersimpan di gedung di sudut rumahnya. Di gudang di sudut rumahnya. Dan betapa terhiburnya ia saat Saga pun menganggap itu adalah sesuatu yang berharga baginya. Han akan mengantarmu ke bawah. Iya, makasih sayang. Dan dia memberikan ciuman lembut di pipi Saga. Lagi-lagi membuat laki-laki itu terkejut. Aku akan menunggumu di rumah. Tidak semudah itu Saga melepaskan Dania. Setelah ciuman di pipinya, laki-laki itu merasa ciuman di pipi yang dilakukan Dania tanpa ia minta adalah sesuatu yang sangat berharga, yang harus ia balas ribuan kali lipat. Keluarlah duluan. Saga menarik tangan Dania. Han paham lalu dia melangkah keluar dan menutup pintu tanpa suara. Terjadilah hal yang harus terjadi. Dania merapikan rambutnya lagi. Dengan wajah merah padam, dia keluar dari ruangan presiden. Kenapa dia sensitif sekali sih kalau aku mencium pipinya? Aku kan hanya berterima kasih. Kamu kan tidak perlu membalasnya dengan 1000 ciuman juga. Lela sudah menunggu di depan pintu. Dia menerima figura besar di tangan sekretarisan, lalu mengikuti langkah Dania. Lela, sudah makan? Di dalam lift Han ikut membawa kotak berdiri paling belakang. Sudah Nona? Menjawab singkat sambil mencari pandangan ke arah lain agar Dania tidak bertatap mata dengannya. Baiklah, kita langsung pulang ya. Lagian aku nggak bisa kemana-mana. Sekretaris tidak bicara apa-apa selama di dalam lift, sampai dia meletakkan barang-barang di dalam bagasi belakang dengan hati-hati. Dia membukakan pintu depan untuk Dania, menunggu sampai Dania masuk. Selamat jalan, Nona. Terima kasih. Dania melirik Lela dan sekretarisan bergantian. Mereka bahkan tidak saling menyapa. Dalam perjalanan pulang, sebenarnya Dania ingin sekali mampir ke tokonya. Tapi mengingat ancaman Saga tadi, membuat nyalinya menciut.
Dia terlihat berpikir lama dan tenggelam dalam lamunannya. Cukup lama. Kembali mengingat semua kejadian yang terjadi di gedung Antarna Group. Semua, dari kedatangannya tadi sampai dia bertemu Helen. Dan ia menoleh pada Lela yang juga diam aja. Hei, ada apa denganmu? Dan ia menyentuh tangan Lela, memintanya menghentikan kendaraan. Lalu dia meraih dagu Lela. Dia melihat pipi kiri gadis itu memerah. Bahkan ada luka kecil di sekitar bibirnya, sebelah kanan. Kalau dia menunduk atau memalingkan wajah, dan ia bahkan tidak akan menyadarinya. Ada apa dengan wajahmu? Memeriksa dengan teliti. Tidak apa-apa, Nona. Saya hanya terjatuh. Dan ia mengernyit tidak percaya. Bagaimana Lela bisa memakai alasan jatuh? Kalau dia sendiri yang jatuh, dia akan percaya. Jatuh? Di mana? Kamu baik-baik aja tadi? Apa sekretarisan yang melakukan ini? Dan ia mengguncang tubuh Lela agar bicara jujur. Dia yang memukulku, bukan? Bicara dengan suara keras, dan ia merasa sangat kesal. Bagaimana bisa sekretarisan melakukan ini? Tidak, Nona. Bahkan sampai akhir Lela hanya menutup mulutnya, membuat Dania merasa bersalah. Karena Lela harus menerima hukuman. Bahkan ini bukan kesalahannya. Geram rasanya memikirkan wajah sekretarisan. Ingin dia meremas wajah itu karena kesal. Saat sudah sampai di rumah, Dania segera masuk ke dalam rumah, meminta alat kompres untuk ditempel di pipi Lela. Dia menarik tangan Lela untuk duduk. Di depannya udah ada kotak obat. Maaf, Nona tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak perlu meminta maaf. Duduk diam dan membiarkan Dania melakukan apapun yang ia inginkan. Sekedar mengobati rasa bersalahnya. Bagaimana ini bukan salahku? Aku yang menyuruhmu turun tadi kan? Memaksamu tidak mengikutiku. Cih, bagaimana dia bisa memukulmu begini? Maafkan aku, Lela. Menyentuh pipi Lela. Ini bukan kesalahan Anda atau sekretarisan, Nona. Ini semua salah saya. Memang apa salahmu? Berteriak juga akhirnya. Jelas-jelas ini salahnya. Begitu Dania berpikir. Kalau dia membiarkan Lela di sampingnya tadi, sekretarisan pasti tidak akan melihatnya terpojok di hadapan Helen. Saya seharusnya tidak meninggalkan Anda apapun alasannya. Anda pasti takut sekali tadi. Sorot mata penuh penyesalan Lela semakin membuat Dania merasa bersalah. Hei, memang apa yang dikatakan sekretaris Helen itu? Mengoleskan salep dingin di dekat bibir Lela dan mengusapnya perlahan dengan tipis-tipis di pipi yang memerah. Nona Helen yang hampir memukul Anda. Apa dia bilang begitu? Helen tidak memukulku, Lela. Dia hanya mendorongku ke dinding dan mencengkeram bajuku. Begini. Dan dia menarik bajunya sendiri, memperagakan apa yang dilakukan Helen tadi. Dan aku tidak selemah itu kali sampai membiarkan dia memukulku. Walaupun aku kalah besar dan tinggi darinya, tapi aku juga tidak mau dipukul sama dia, kan? Ada apa dengannya? Kenapa sekarang dia yang terlihat sangat kesal? Maafkan saya, Nona. Saya sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Lagi-lagi Dania merasa frustasi jika Lela atau sekretarisan mengatakan ini. Cih, memang apa yang akan dilakukan Tuan Saga? Kalau sampai aku terluka, aku penasaran sekaligus takut. Hei, aku tidak apa-apa. Kalau Tuan muda tahu, Dania langsung memotong kata Lela. Jangan katakan apapun di depannya. Aku tidak mengatakan kalau aku bertemu Helen tadi padanya. Jangan mengungkitnya. Lela, sepertinya aku sudah membuat kesalahan besar ya. Maafkan aku. Dania semakin merasa bersalah. Tadinya dia benar-benar mengesampingkan semua perkataan sekretarisan. Tapi mendengar apa yang dikatakan Lela, sepertinya kata-kata sekretarisan terdengar sangat masuk akal. Kalau sampai Tuan muda tahu, saya mungkin tidak akan selamat dari kemarahannya. Cih, aku penasaran juga apa yang akan dilakukan Tuan Saga kalau dia marah padamu. Tapi kalau sampai dia marah padamu, bagaimana nasib karyawan-karyawan yang lain? Sekali lagi Dania hanya bisa menggigit bibirnya keluh. Dia merasa bagaimana Saga memperlakukannya sangat berlebihan. Caranya mencintai atau caranya melindunginya
Sampai kapan Dania akan terbiasa dengan situasi semacam ini?